Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Mukhtasar Da' wa Dawa, yaitu penyakit dan obatnya, dan seperti saya katakan kebanyakannya terkait dengan penyakit-penyakit terkait syahwat ya. Dan pada kesempatan kali ini kita melanjutkan tentang hukuman zina. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan ghafara Allahu lahu wa liwalidayhi wa jami'il muslimin ونفع الله بعلومه في الدارين. فصل عقوبات الزنا، وهذا كله ذكرناه مقدمة بين يدي تحريم الفواحش ووجوب حفظ الفرج. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخله الناس النار الفم والفرج. وفي صحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, fasal tentang hukuman zina. Beliau berkata, semua ini kami telah sebutkan sebagai mukaddimah sebelum kami menyebutkan tentang sebagai mukaddimah sebelum penjelasan tentang haramnya al-fawahish dan wajibnya untuk menjaga kemaluan ya. Sebagaimana sebelumnya telah dibahas tentang yaitu pintu-pintu untuk masuknya maksiat, pintu-pintu yang mengantarkan kepada zina. Semua itu adalah mukaddimah agar seorang bisa menjaga kemaluannya dan menghindarkan diri perbuatan keji. Kenapa Rasulullah SAW bersabda, aktsaru ma yudkhilun nasan nara al-famu wal farju. Yang paling banyak memasukkan orang dalam neraka jahanam adalah mulut dan kemaluan. Mulut dan kemaluan. Mulut tentu dengan berbagai macam afatnya, yaitu penyakit-penyakitnya, ghibah, namimah, merendahkan orang lain, menghina, dan ucapan-ucapan kesombongan, ucapan-ucapan kekufuran, dan berbagai macam penyakit-penyakit yang dilakukan oleh mulut yang menyebabkan orang banyak masuk neraka jahanam. Yang berikutnya adalah kemaluan, yaitu dosa-dosa yang timbul akibat syahwat kemaluan ya. Di antaranya adalah dosa zina ya, dosa zina ya. Kita tahu zina itu dosa-dosa yang terkait dengan zina banyak ya. Mulai dari mengumbar pandangan, mulai dari berkhalwat dengan seorang yang bukan mahram ya, dan berbagai macam ya, sentuhan, cumbuan, dan berbagai macam hal yang akhirnya menjerumuskan kepada zina ya. Dan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim fi Sahihain, jadi kalau Rasulullah mengatakan yang paling banyak masukkan dalam neraka di antaranya penyakit atau maksiat yang akibat kemaluan, maka kita harus hati-hati ya. Kita harus hati-hati. Ya, hati-hati jaga lisan, hati-hati jaga kemaluan. Ya. Karena Rasulullah mengatakan paling banyak masukkan dalam neraka. Dan tidak kita ragukan bahwasanya di zaman sekarang penyakit yang terkait dengan syahwat dibuka selebar-lebarnya. Saking begitu banyak kejadian dan diberitakan di media sosial sampai dianggap biasa ya. Sampai seorang berzina pun tidak malu-malu, tidak perlu dia malu, bahkan dia ngaku, bahkan dia buka kartunya ya, nggak ada masalah ya. Karena cacian orang semakin berkurang. Orang sudah merasa ya sudahlah, semua juga melakukan. Jadi tidak menghadapi permasalahan tersebut dengan suatu yang besar. Ketika zina sudah merajalela dan enggak biasa, maka semakin banyak orang mudah melakukannya.
Apalagi berita, oh ini sini si fulan berzina, pejabat ini berzina, artis ini berzina, orang ini berzina. Akhirnya jadi hal biasa. Jadi yang itu sesuatu yang besar karena sering diberitakan dan sering dia lihat, sering dia dengar, belum tontonan-tontonan macam-macamnya. Akhirnya zina adalah jadi hal yang biasa. Padahal itu adalah salah satu perkara yang paling banyak masukkan manusia dalam neraka jahanam. Kemudian dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dari Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath. Bahwasanya darah seorang muslim tidak halal kecuali dengan salah satu dari 3 perkara. Yang pertama yaitu seorang muslim asalnya dia tidak boleh dibunuh, tapi dia boleh dibunuh gara-gara salah satu dari 3 perkara ini. Yang pertama as-sayyibuz zani, yaitu orang yang sudah muhsan, sudah menikah, ya, kemudian dia berzina. Dia sudah menikah kemudian dia berzina, maka kita hukumannya adalah rajam. Kemudian wan nafsi bin nafsi, yaitu seorang membunuh orang lain maka dikisos. Dia membunuh orang lain, jiwa yang lain, maka dia pun harus dikisos, itu jiwa dengan jiwa. Kemudian yang ketiga, at-tariki lidinihi al-mufariqil jamaah, seorang yang meninggalkan agamanya itu murtad sehingga dia berpisah dari jamaah kaum muslimin. Perhatikan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai menyebut zina, baru kemudian membunuh, baru kemudian murtad. Kenapa Rasulullah SAW sebutkan zina terlebih dahulu? Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab dakwah asalnya, yaitu bil aktsari wuqu'an, karena itu yang paling banyak terjadi. Karena itu yang paling banyak terjadi. Zina lebih banyak terjadi daripada membunuh, dan membunuh lebih banyak terjadi daripada murtad. Ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyebutkannya terlebih dahulu. Meskipun secara yang paling berat tentunya zina lebih ringan daripada membunuh, membunuh lebih ringan dari murtad. Tetapi zina disebutkan terlebih dahulu karena ini yang banyak terjadi. Selingkuh banyak sekali sekarang terjadi. Lelaki selingkuh dengan zina dengan seorang wanita, seorang istri selingkuh dengan lelaki lain. Dan aduh, kalau kita lihat berita sudah seperti hal yang sangat biasa. Maka seorang harus waspada karena penyakit ini bisa menimpa siapa saja, wali'adzubillah. Kenapa? Karena sarana-sarana untuk berzina terbuka lebar sekarang. Medsos, HP, semua, sarana-sarana bisa menjerumuskan kepada zina. Apa yang kita nonton, apa yang kita dengar, sangat mudah mengantarkan kepada zina. Dan namanya syahwat bisa bergejolak kapan saja. Dan seorang kalau sudah bersyahwat, dia tidak bisa berpikir dengan waras, dengan normal, maka dia mudah dirayu oleh siapa saja. Tapi berikutnya, ومقصدة الزنا مناقضة لصلاح العالم فكم في الزنا من استحلال حرمات وفوات حقوق ووقوع مظالم ومن خاصيته أنه يوجب الفقر ويقصر العمر ويقصر العمر ويكسر صاحبه سواد الوجه ويورث المقت بين الناس. Kemudian Ibnu Qayyim berkata, mafsadah zina itu benar-benar menghancurkan kebaikan alam semesta. Kenapa? Karena kalau seorang wanita berzina, maka dia akan memasukkan rasa malu dalam keluarganya, membuat malu keluarga, membuat malu suami, membuat malu kerabat-kerabatnya. Akhirnya menjadikan keluarganya malu di hadapan masyarakat, tidak berani mengangkat kepala mereka karena ternyata ada saudari mereka yang berzina, adik perempuan mereka berzina, atau bibi mereka berzina, Ini adalah hal yang sangat buruk, memalukan keluarga, memalukan suami, suaminya pun malu istrinya berzina, berzina, kakaknya pun malu. Kemudian kalau seandainya sebagian wanita ketika melakukan zina, maka karena dia malu dia bunuh anaknya, dan ini sering terjadi. Dia bunuh anaknya atau dia buang anaknya. Kalau dia sudah bunuh anaknya berarti dia menggabungkan 2 dosa besar, dosa berzina dan dosa membunuh anak sendiri. Yaitu membunuh, kita tahu membunuh dosa besar, apalagi membunuh kerabat, apalagi yang dibunuh anak sendiri. Kalau ternyata dia diam-diam kemudian dia tidak beritahukan suaminya sehingga suaminya menyangka itu anaknya, dimasukkan di antara keluarganya sehingga akhirnya
anak ini bersentuhan dengan yang bukan mahramnya, anak ini mendapatkan warisan dan berbagai macam kerusakan. Kalau laki-laki yang berzina, wah, terkadang nasab menjadi kacau ya. Oleh karenanya benar kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya zina ini merusak kesolehan alam semesta. Alam yang harusnya masyarakat berjalan dengan kesolehan jadi rusak. Ya. Membuat malu keluarga, membuat malu suami, membuat malu kerabat ya. Dan hilang norma-norma kesopanan semua gara-gara zina. Orang sudah berzina dia tidak punya malu ya. Dia tampil di depan orang dia dan seterusnya. Dulu pernah di kampung saya dulu ada berzina laki-laki perempuan. Sebenarnya tidak mau dia jalan dalam perut bunting jalan. Ini kenapa kok tiba-tiba bunting zina ya. Dan santai aja jalan ketemu masyarakat. Kan harusnya malu. Harusnya kan sembunyi kayak apa. Tapi begitulah ya. Kadang-kadang kalau sudah melakukan rasa malu menjadi hilang. Dan ini akhirnya dilihat oleh orang lain jadi hal biasa. Oh bunting kenapa berhubungan di luar nikah? Sudah jadi biasa. Ya, terus masyarakat juga tidak ada menyikapi, ngobrol baik-baik aja, santai aja. Jadi hal biasa. Tidak ada yang perlu dipermalukan ya. Dan di antara keistimewaan zina ya, yang tadi dikatakan betapa banyak zina yang akhirnya menghalalkan hurumat, yaitu hal-hal yang merupakan kehormatan ya, yang tidak boleh dilanggar gara-gara zina. Dan betapa banyak gara-gara zina banyak hak-hak yang terbengkalai. Ya, banyak hak-hak yang terbengkalai ya. Di antaranya fawat hukuk, banyak hak-hak yang terbengkalai. Ya, hak suami terbengkalai jelas. Istrinya ketika jatuh cinta sama orang lain, bagaimana dia mau sayang sama suaminya? Bagaimana dia mau senang diajak berhubungan intim oleh suami sementara hatinya terkait dengan lelaki lain? Sama, seorang lelaki berzina pun demikian, ya. Dia sudah tidak sayang sama istrinya, dia melihat istrinya sebagai wanita yang tidak cantik lagi. Kalau sudah tidak sayang, maka yang muncul kata-kata yang buruk, tidak menjaga perasaan istri. Kan dia sudah tidak menganggap istrinya, dia sudah berselingkuh dan sudah bersenang-senang, berlezat-lezat dengan wanita yang haram baginya. Sehingga hak istri terbuang, hak suami juga terbuang. Dan anak-anak jadi tumbal. Anak-anak jadi tumbal. Mamanya sibuk berselingkuh, anaknya tidak diperhatikan. Bapaknya sibuk berzina, anaknya tidak diperhatikan. Hak-hak banyak terbuang. Bagaimana kalau ternyata anaknya akhirnya dibuang, ya, anak zina dan macam-macam. Wuku' madzalim, dan juga terjadi banyak kezaliman-kezaliman. Kalau sudah terjadi zina, tentu banyak kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh sang lelaki yang berselingkuh atau sang wanita yang berselingkuh. Ya, istri ngambil uang suami, kemudian melakukan yang tidak benar, ya, berbohong sama suami dan macam-macam. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan di antara keistimewaan atau zina ini annahu yujibul faqr, menyebabkan kemiskinan. Menyebabkan kemiskinan cepat atau lambat, ya. Allah menimbulkan apa? Kemiskinan. Ya, kecuali istidraj. Kalau istidraj ya tambah kaya mungkin, ya. Semakin zina, semakin banyak pelanggan, semakin banyak apa? Uang, apalagi pelanggannya pejabat. Wah, tambah banyak duitnya. Ujung-ujungnya nanti susah. Kemudian wa yuqassirul umur, mengurangi umur panjang. Orang sering berzina umurnya berkurang, ya. Entah terkena penyakit, ya. Intinya kata Ibnu Qayyim mengurangi umur. Kemudian wa yaksu sahibahu sawadal wajhi, menjadikan pelaku zina memakai atau dikenakan kehitaman di wajahnya, ya. Nah, seakan-akan zina itu memansangkan warna hitam di wajah pelakunya. Wa thawbal maqti bainan nas, dan menjadikan dia dibenci oleh masyarakat. Kalau orang masyarakatnya masih baik, ya, norma-norma kesopanan masih berlaku, tentu mereka benci dengan namanya zina. Enggak ada yang suka namanya zina, ya. Ini zina, memalukan, ya. Merusak. Pelakor apa? Pelakor apa singkatannya? Perebut laki apa? Orang. Kalau perebut istri orang namanya apa? Hah? Ada enggak istilahnya? Padahal ada. Ada yang merebut laki orang, ada yang merebut apa? Istri orang.
Dua-duanya ada. Jadi benci ya. Merusak rumah tangga orang. Siapa yang tidak benci dengan seorang yang merusak rumah tangga orang lain? Ya. Jadi orang pun benci sama dia. Terus berikutnya. ومن خاصيته أيضا أنه يشتت القلب ويمرضه إن لم يمته ويجلب الهم والحزن والخوف ويباعد صاحبه من الملك ويقربه من الشيطان فليس بعد مفسدة القتل أعظم من مفسدته ولهذا شرع فيه القتل على أشنع الوجوه وأفشحها وأسعدها ولو بلغ العبد أن امرأته Walau balagal abda. ولو بلغ العبد أن امرأته أو حرمته قتلت كان أسهل عليه من أن يبلغه أنها زنت. Di antara akibat khusus zina adalah zina menjadikan hati tidak fokus ya. Pingin ini, pingin anu, karena namanya orang kalau udah berzina sibuk chattingan sama calon selingkuhnya, video callan lah, janji di mana supaya ketemuan tidak ketahuan, mau persiapan. Namanya setan menghiasi. Kalau ketemu istri hambar-hambar aja ya. Ketemu suami hambar ya, bahkan pahit. Tapi kalau ketemu suami orang, ketemu gigolo atau ketemu seorang laki, ketemu wanita pezina, benar-benar semeringah, kemudian berbinar-binar, berbagai macam inovasi akan dia lakukan. Hatinya macam pikiran sana, pikiran ke sini, khawatir ketahuan anaknya, khawatir ketahuan suaminya, bohong sana, pikiran. Apalagi kalau bicara ibadah, udah enggak ada namanya fokus ibadah. Jadi mencerai-beraikan hati. Annahu yushattitul qalba, itu mencerai-beraikan apa? Hati. Wa yumridhuhu, dan menjadikan hati menjadi sakit, jelas. Setiap dosa pasti membuat penyakit bagi hati, apalagi dosa besar seperti zina. Sakit yang ditimpakan langsung sakit-sakit besar. Illam yumithu, kalau tidak membuatnya mati. Kalau udah mati udah enggak ada rasa. Mau ditegur, dinasihati, dia enggak mau dengar. Kenapa? Hawa nafsu telah menyeliputinya, dinasihati kalau udah mati. Kalau masih sakit mungkin masih rasa meskipun sedikit. Wa yajlibul hamma wal hazana wal khaufa, dan menjadikan kegelisahan. Zina mendatangkan kegelisahan. Orang berzina pasti gelisah. Takut ketahuan lah, takut selingkuhannya marah lah, takut duitnya kurang kasih sang pelacur, macam-macam. Takut pelacurnya ngomong ke orang lain, macam-macam ya, membuat gelisah dan mendatangkan kesedihan dan kekhawatiran. Kemudian kata Ibnu Qayyim, wa yubaidu sahibahu minal malak. Kemudian zina ini menjadikan pelakunya terjauhkan dari malaikat. Allah mengirim malaikat untuk menjaga orang-orang yang beriman, ya. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Kata Allah, bagi seorang mukmin ada malaikat-malaikat di depan dia dan di belakangnya, yahfazunahu min amrillah, yang menjaganya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat yang sangat tulus menjaganya, terkadang berikan dia inspirasi, terkadang dia membisikkan yang baik kepada dia, tapi ketika dia berzina malaikat jauh. Malaikat ini kabur darinya karena busuknya perbuatan zina. Wa yuqarribu minhu syaitan, dan syaitan yang dekat. Semakin dia berzina semakin dekat dengan syaitan. Jadilah penasehat utamanya adalah syaitan, ya. Jadilah penasihat ritualnya siapa? Syaitan. Yang tadinya malaikat dekat. Ini satu kerugian yang sangat luar biasa bagi orang melakukan dosa-dosa besar seperti ini. Maka penasehat tulusnya malaikat akan yang Allah pasangkan baginya menjauh darinya, sementara setan mendekat. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, maka tidak ada kerusakan setelah kerusakan dosa membunuh yang lebih besar daripada kerusakan dosa zina. Membunuh kerusakannya besar dan sudah kita pernah bahas. Dampak buruknya sangat besar. Setelah membunuh, dampak buruk yang paling besar adalah berzina. Oleh karenanya ketika orang berzina maka dibunuh dengan cara yang paling buruk, ya, yang paling buruk, yang paling susah, ya, dengan cara dirajam, ya, dihadiri oleh banyak orang, dilempar dengan batu kecil. Kalau membunuh dipenggal selesai. Seorang bunuh orang lain dipenggal selesai. Tapi kalau zina caranya tidak seperti itu, tidak cepat selesai seperti itu. Diikat, kemudian ditaruh di hadapan, ditonton oleh banyak orang, kemudian dilempar dengan batu sedikit demi sedikit, ya. Sehingga kesakitan tersebut menimpa dirinya sampai dia meninggal dunia.
Baik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, walau balagal abda anna imra'atahu aw hurmatahu qutilat, kalau ada seorang sampai kabar kepadanya istrinya dibunuh atau adik perempuannya dibunuh atau bibinya dibunuh, kana ashal ali, masih ringan baginya daripada sampai kabar kepadanya bahwasanya istrinya berzina, adiknya berzina. Maka lebih berat dia untuk menghadapi hal ini ya. Karena begitu besarnya dosa zina atau buruknya dosa zina ya. Yang kita bilang istri dibunuh, ya jengkel-jengkel, tapi beda kalau istri berzina, itu jengkel bercampur malu, bercampur dendam, bercampur berbagai macam duka cita yang dialami oleh sang lelaki ketika mendengar kejadian tersebut. Makanya baca hadis berikutnya. وقال المصنف رحمه الله تعالى وقال سعد بن عبادة رضي الله عنه لو رأيت رجلا مع امرأتي فضربته بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد والله لأنا أغير منه والله أغير مني ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Di sini kata Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Ubadah adalah Sayyidu Al-Khazraj. Kaum Ansar ada dua kaum, suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj. Pemimpinnya dua-dua namanya Sa'ad. Sa'dan, dua Sa'ad. Pemimpin suku Aus namanya Sa'ad bin Mu'adz dan pemimpin suku Al-Khazraj namanya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah. Dan Al-Khazraj lebih banyak. Pemimpin dari suku Al-Khazraj lebih banyak daripada suku Al-Aus. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, berasal dari Al-Khazraj. Taib. Sa'ad bin Ubadah berkata, jadi ini ceritanya hadisnya, ada seorang bertanya, ya Rasulullah, kalau saya dapati istri saya sedang berzina dengan seorang lagi, saya bunuh dia, kata Rasulullah, tidak boleh. Kata Rasulullah, tidak boleh. Itu datangkan saksi, kalau ingin bunuh dia, tangkap dia, kemudian, tapi saat ketika itu menimpali. Jadi Rasulullah bilang, jangan dia menimpali. Dia bilang, ra'aitu rajulan ma'amra'ati, kalau saya dapati laki-laki sama istri saya, la darabtuhu bis-sayf, saya akan pukul orang tersebut dengan pedang, ghairu musfahin, bukan pada bagian pinggirnya pedang tapi bagian tajam, yaitu saya akan bunuh dia. Saya akan bunuh dia. Maka Rasulullah SAW mendengar kabar tersebut, fabalagha dzalika Rasulullah SAW. Ya. Artinya saat ini menyampaikan, saya tidak kuasa. Ya. Suruh pergi dulu cari saksi, baru datangkan. Saat ini harus pergi cari saksi dulu, saya balik dia udah selesai. Gimana? Terus bagaimana? Kalau saya pergi kalau nggak dapat saksi 4 gimana? Jadi enggak, kalau saya enggak, kata saat saya akan datang saya bunuh langsung. Saya bunuh. Dan ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, "Atajabuna min ghairati Sa'ad, kalian heran dengan cemburunya Sa'ad? Wallahi la ana aghyaru minhu, ketahuilah saya lebih cemburu daripada Sa'ad. Wallahu aghyaru minni, itu dan Allah lebih cemburu ya, lebih ghairah ya daripada saya. Itu Allah, sebagaimana saya tidak suka ada perzinahan, saya lebih tidak suka namanya perzinahan. Allah lebih tidak suka lagi. Wa min ajli ghairatillahi harramal fawahish, dan gara-gara kecemburuan Allah maka Allah mengharamkan al-fawahish, yaitu Allah tidak suka ya. Ghirahnya tidak suka kalau ada perbuatan zina, maka Allah haramkan perbuatan zina. Ma dhahara minhu wa batan, yang nampak maupun yang terlihat. Di sini ada pembahasan di kalangan para ulama kasus yang terjadi. Jika seorang lelaki pulang ke rumah, dia dapati istrinya sedang berzina. Bolehkah dia bunuh lelaki tersebut? Ini khilaf di kalangan para ulama. Ada sebagian salah mengatakan tidak boleh. Kalau dia bunuh dan tidak bisa datangkan 4 saksi, dia juga dibunuh, dikisos. Enggak boleh. Ada yang mengatakan boleh. Masing-masing punya dalil. Yang mengatakan tidak boleh berdalil dengan asar dari Ali bin Abi Thalib, karena Ali melarang. Ya, kalau mau ya harus datangkan saksi. Kalau enggak, maka tidak boleh main hakim sendiri. Kalau ya melakukan mula'anah saling melaknat kau pezina. Kalau sudah tidak mengaku istrinya, maka pisah selama-lamanya. Kalau mau ya. Tapi datang dalam sebagian riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar sedang makan siang atau sedang makan, tiba-tiba datang seorang lelaki bawa pedang
dan pedangnya berlumuran darah. Di belakang dia banyak lelaki mengikutinya. Akhirnya mereka semua duduk di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian mereka bilang, "Wahai Umar, Amirul Mukminin, ini si fulan telah qatala sahibana. Dia telah bunuh anggota dari kabilah kami." Umar bilang, "Bagaimana ceritanya? Kenapa kau bunuh dia?" Dia bilang, saya begini ya Umar, saya lihat istri saya sedang, kemudian saya masukkan pedang di antara kedua pahanya. Ternyata kena orang itu." Jadi maksudnya saya lihat istri saya sedang berhubungan, saya masukkan pedang aja, tapi di antara paha kedua istri saya, maksudnya di bawah istrinya ada laki-laki, maka matilah dia. Kata Umar, benar? Benar. Ya sudah, kata Umar. Selesai. Itu laki-laki enggak diapa-apain. Maka sinilah terjadi pembahasan di kalangan para ulama. Intinya dari perkataan Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitab Zadul Ma'ad, intinya kalau seorang laki melihat ada istrinya berzina laki-laki kemudian dia bunuh, entah dia bunuh salah satunya, dia bunuh dua-duanya, maka dia punya uzur di hadapan Allah. Kenapa? Karena gairahnya yang mungkin dia tidak bisa tahan. Maka dia punya uzur, artinya dia tidak berdosa di hadapan Allah karena dia membunuh lelaki yang berzina dengan apa? Istrinya, kecemburuannya luar biasa. Tetapi hukum qisas tetap berlaku. Kalau dia tidak mendatangkan saksi, ya, maka dia akan diqisas. Kenapa? Kalau tidak dijalankan hukum qisas, nanti dia ingin bunuh orang, dia tinggal panggil orang ke rumahnya, kemudian dia bunuh, dia bilang ini berzina sama istri saya. Setiap mau bunuh orang dia tinggal panggil, undang makan ke rumah, kemudian dia bunuh. Dia, kenapa kau bunuh? Dia berzina dengan istri saya. Maka tidak bisa begitu. Maka dia harus datangkan saksi. Kalau dia tidak datangkan saksi, dia juga diqisas, dia juga dibunuh. Nah, kecuali ternyata ada saksi, ada yang mengatakan 2 orang cukup, atau keluarga dari sang lelaki mengakui, ya, ahli waris sang lelaki yang terbunuh mengakui, maka dia tidak terkena hukuman bunuh. Tapi ini maksud saya, kenapa? Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah, lihatlah bagaimana Nabi SAW tidak mengingkari gairahnya Sa'ad. Bahkan Nabi mengatakan, tidakkah kalian heran dengan kecemburuan Sa'ad? Seakan-akan Rasulullah mengatakan itu benar. Saat kalau lihat istrinya lagi berzina sama laki-laki, dia bunuh laki-laki tersebut, ya wajar. Seorang sangat emosi, lagi cemburu luar biasa, kemudian istrinya berzina, dia bunuh laki-laki tersebut. Rasulullah tidak mengingkari kecemburuan Sa'ad, tetapi hukum tetap berlaku. Sehingga Ibnu Qayyim mengambil jalan tengah. Intinya, kalau seorang melihat suami ada istrinya berzina dengan laki-laki lain, dia bunuh laki-laki tersebut, atau bahkan dia bunuh istrinya, ya, maka dia punya uzur di hadapan Allah. Tetapi hukum qisas tetap berlaku kalau dia tidak bisa mendatangkan saksi. Kalau dia bisa datangkan saksi, maka tidak jadi dibunuh. Wallahu alam bishawab. Ini menunjukkan tentang bagaimana tadi Ibnu Qayyim kasih mukaddimah, dia mengatakan kalau seorang dapat kabar istrinya dibunuh, mungkin dia jengkel, mungkin dia sedih. Tapi beda ketika dapat kabar istrinya berzina. Maka dia malunya luar biasa, jengkelnya luar biasa, dendamnya luar biasa, cemburunya luar biasa, berkumpul pada dia perkara-perkara yang lebih parah daripada kalau mendengar istrinya dibunuh. Ini bagi orang yang beriman tentunya. Ya, kalau orang sudah dayuth, tidak, ya istrinya berzina, dia juga selingkuh, enggak punya rasa. Baik, lanjutkan. وقال المصنف رحمه الله تعالى وفي صحيحين أيضا أنه صلى الله عليه وسلم إن الله يغار وإن المؤمنين يغار إن الله يغار وإن المؤمنين يغار وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه ما حرم عليه terus. وفي صحيحين أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين ولا أحد أحب إليه المدح من الله ومن أجل ذلك أثنى على نفسه. Tapi menguatkan sebelumnya dalam Sahihain Rasulullah bersabda, sungguhnya Allah cemburu dan mukmin cemburu, ya. Tapi tadi sudah jelaskan kecemburuan Allah lebih, ya. Allah lebih tidak suka dengan namanya perbuatan fawahish. Seorang laki tidak suka istrinya berzina, tidak suka adiknya berzina. Kata Nabi, saya lebih tidak suka lagi, Allah lebih tidak suka lagi. Dan kecemburuan Allah adalah, atau Allah tidak suka jika ada seorang hamba melakukan apa yang Allah haramkan. Allah tidak suka. Di antaranya hamba berzina.
Dalam Sahihain juga, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah. Karenanya itu Allah mengharamkan perbuatan-perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya, perbuatan-perbuatan keji. Dan tidak ada yang lebih mencintai uzur daripada Allah. Allah suka memberi uzur sebisa mungkin. Oleh karenanya Allah mengutus para rasul agar uzur tegak, agar tidak ada uzur, sehingga hujjah sudah tegak, ya. Oleh karenanya Allah mengirim para rasul sebagai pemberi kabar gembira maupun sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada yang lebih menyukai pujian daripada Allah. Allah suka dipuji, ya. Oleh karenanya Allah memuji dirinya sendiri dan tidak ada yang mampu memuji Allah sebagaimana mestinya kecuali Allah sendiri. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, la uhsi thana'an alaik. Aku tidak bisa menguasai seluruh pujian untukmu. Anta kama athnaita ala nafsik. Engkau sebagaimana engkau puji dirimu sendiri, ya. Oleh karenanya Allah suka, ahabbu an yuhmad, Rasulullah, Allah suka kalau dia dipuji. Maka kalau ada hamba yang memujinya, Allah suka dengan hamba tersebut. Maka orang yang di antara orang paling mulia di hari kiamat kelak dalam sebuah riwayat al-hammadun, yaitu orang yang suka memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjutkan. وقال المصنف رحمه الله تعالى وخص سبحانه حد الزنا من بين الحدود بثلاث خصائص إحداها القتل فيه بأشنع القتلات وحيث خففه جمع فيه بين العقوبة على البدن بالجلد وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة. الثاني أنه نهى عباده أن تأخذهم بالزناة رأفة أن تأخذهم بالزناة رأفة في دينه بحيث تمنعهم من إقامة الحد عليهم فإنه سبحانه من رأفته ورحمته بهم شرع هذه العقوبة فهو أرحم بكم ولم تمنعه رحمته من أمره بهذه العقوبة فلا يمنعكم أنتم ما يقوم بقلوبكم من رأفة من إقامة أمره. Baik, di sini ada hukuman zina. Allah mengkhususkan hukum zina dengan 3 khususan dibandingkan dengan hukum-hukuman had yang lain. Kita tahu hukum had ada namanya hukum had membunuh diqisas, hukum had mencuri dipotong tangan. Di antaranya hukum had zina, ya, hukum had zina ini dirajam kalau orang sudah menikah, kalau belum menikah maka diasingkan. Maka ada 3 keistimewaan hukum had terkait dengan zina. Yang pertama, kalau terjadi pembunuhan maka pembunuhnya sangat buruk, yaitu diikat kemudian dilempar dengan batu, meninggal sedikit merasa kesakitan sekujur tubuhnya. Ya, beda dengan dipenggal kepala, cuma sekali sabat selesai. Kemudian beda dengan kalau zina maka sedikit-sedikit karena tidak boleh dilempar dengan batu yang terlalu besar langsung mati, tidak boleh juga terlalu kecil karena pedihnya semakin lama. Tapi batu yang cukup sedang tapi itu juga membuat dia tersiksa dalam beberapa waktu. Ya, dilempar oleh banyak orang. Kalau hukum kisos yang bunuh 1 orang, gajalnya saja, algojonya datang, jagalnya, cet, selesai. Tapi kalau zina yang lempar banyak, semua lempar. Ini perkara yang sangat buruk. Kalaupun hukumannya ringan, yaitu ternyata dia ghairu muhsan, dia masih perjaka atau masih gadis belum pernah menikah sebelumnya, maka dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan, yaitu hukuman terhadap badan dengan dicambuk, kemudian diasingkan dari negerinya selama setahun. Dan ini cukup menyakitkan hati. Ya, kalau sekarang dipraktekkan di sana di Arab Saudi dengan dipenjara, dipenjara selama setahun. Kalau yang berzina ternyata belum menikah. Itu yang pertama. Kekhususan yang kedua, Allah melarang hamba-hambanya untuk kasihan sama mereka. Ya. Kata Allah, az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'min, dalam surat An-Nur. Kata Allah, wanita pezina, laki-laki pezina, ya, maka cambuklah mereka 100 kali, ya. Kalau ternyata
belum apa? Belum menikah ya. Kemudian wala ta'khudhum bihima ra'fatun wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Ya. Dan janganlah kalian kasihan ya melihat mereka. Ini Allah khususkan penyebutan ini. Jangan kasihan ketika menegakkan hukum had kepada pezina. Allah tidak sebutkan ketika qisas, Allah tidak menyebutkan ketika mencuri, padahal namanya kasihan mungkin muncul. Kasihan di qisas. Kadang-kadang kasihan ya. Tapi kasihan masalah zina lebih besar ya. Jadi kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ya. Beda dengan orang ketika menghadiri pembunuh, karena bunuh aja. Jadi ketika seorang dibunuh dia mungkin senang, pantas tukang bunuh aja. Jadi hati melihat orang dibunuh mungkin senang ya. Ada mencuri ngambil barang ya sudah potong tangan ya. Tapi ketika melihat pezina dirajam atau dicambuk, maka terkadang para hadirin merasa kasihan. Ya. Beda ketika menghadiri hukuman bagi pembunuh, koruptor, ada kasihan enggak? Enggak ada. Udah hukum aja ya. Kalau ada koruptor, pencuri, perampok, kan itu terkait dengan kriminal. Kenapa? Kriminal. Tapi kalau zina terkait dengan moral. Maka yang melihat sering kasihan. Ya. Ketika Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Dawa beliau berkata ya, faqulubuhum tarhamu zani akthar mimma tarhamu ghairahu min arbabil jaraim. Hati-hati manusia lebih kasihan kepada pelaku zina ya, dan kenyataan demikian. Ya, maka Allah larang. Kenapa mereka lebih kasihan kepada pelaku zina daripada kriminal yang lain? Karena dosa ini dilakukan oleh semua model manusia. Ada orang yang mulia, ada orang yang miskin, ada orang yang kaya ya. Karena ini syahwat. Ketika muncul bisa saja semua orang tergoda kemudian bisa terjatuh. Dan dorongan untuk berzina sangat kuat. Ya. Dan pelakunya banyak. Dan sebab utama adalah karena cinta. Karena apa? Cinta. Dan namanya hati kasihan sama orang yang jatuh cinta. Ya. Oleh karenanya perkara ini zina kadang-kadang orang lihat dihukum rajam kasihan atau dicambuk kasihan ya. Karena dia membayangkan ya ini mungkin saja terjadi pada saya, mungkin kasihan dia lagi lemah, mungkin dia jauh dari suaminya, mungkin dia jauh dari istrinya. Berbagai macam hal terbetik di hati sehingga timbullah kasihan sama mereka. Disitulah kemudian, dan kebanyakan orang berzina bukan perkosa tapi zina. Kalau perkosa orang marah. Tapi kalau zina kan suka sama suka enggak? Suka sama suka. Sehingga terkadang timbul kasihan di sinilah. Dan tidak ada di situ bentuk kezaliman, tidak ada membunuh, tidak ada merampok, tidak ada. Dia terkait dengan moral. Ini kenakalan moral, beda dengan kalau merampok, membunuh, sehingga kasihan mungkin timbul dalam hati manusia. Disitulah Allah mengatakan wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Janganlah kalian kasihan. Dan itu tanda bahwasanya kalian beriman. Kalau kalian kasihan, maka kalian kurang beriman. Yang lebih sayang kepada mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun kasih sayang Allah tidak mencegah ditegakkannya hukum had. Ya, kalau kita kasihan tidak tegak hukum had. Kalau kita kasihan akhirnya kita tidak mengingkari apa? Zina. Padahal perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kalian beriman, kalahkan kasihan kalian. Kalau kalian beriman, kalahkan kasihan kalian. Makanya Allah mengatakan in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka jangan kasihan, tegakkan hukum had. Ya, ini masalahnya gitu, lihat orang kayaknya ala biasa lah. Saya juga mungkin terjerumus seperti itu. Dia mungkin juga terjerumus. Ya namanya mungkin dia jauh dari istri, mungkin jauh dari suami. Mungkin di rumah diomelin istri terus. Mungkin di rumah suaminya enggak dekatin dia. Akhirnya menggampangkan. Itu masalah kadang-kadang. Akhirnya zina. Kata Allah jangan kasihan. Kalau kalian kasihan, menunjukkan dha'ful iman. Iman kalian lemah. Iman yang kuat tidak perlu kasihan, tegakkan hukum had. Yang ketiga, الثالث أنه سبحانه أمر أن يكون حدهما بمشهد من المؤمنين فلا يكون في خلوة بحيث لا يراهما أحد وذلك أبلغ في مصلحة الحد وحكمة الزجر. وحد الزاني المحصن مشتق من عقوبة الله تعالى لقوم لوط بالقذف بالحجارة.
وذلك لاشتراك الزنا واللواط في الفحش ففي كل منهما فساد يناقض حكمة الله في خلقه وأمره فإن في اللواط من المفاسد ما يفوت الحسر والتعداد ولأن يقتل المفعول به خير له من أن يؤتى فإنه يفسد فسادا لا يرجى له بعده صلاح أبدا ويذهب خيره كله وتمس الأرض ماء الحياء من وجهه فلا يستحي بعد ذلك من الله ولا من خلقه وتعمل في قلبه ورحمه نطفة الفاعل ما يعمل سم في البدن. Itu bukan rahimi wa ruhihi. Yang benar wa ruhihi. Wa ta'malu fi qalbi wa ruhihi nutfatul fa'ili ma ya'malu summu fil badan. Yang ketiga, keistimewaan hukum had terkait zina, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahwasanya ketika ditegakkan hukum had bimasyhadin minal mu'min harus ada yang hadir. Kata Allah wal yashhada adzabahuma ta'ifatu minal mu'min, harus ada yang hadir. Ya. Kalau hukum qisas enggak mesti. Yang hadir mungkin cuma keluarga. Tapi kalau zina enggak, harus masyarakat hadir. Harus masyarakat hadir. Supaya apa? Supaya lebih ablaq fi maslahatil had wa hikmati zajar, maka masalah hukum had lebih maslahat dan lebih menjadi efek jera bagi masyarakat. Zajar, sehingga masyarakat kalau saya ketahuan zina saya akan dirajam atau dicambuk di hadapan masyarakat banyak, memalukan keluarga, sehingga untuk masalah zina dihukum di hadapan banyak orang, ya. Kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan hadduz zina hadduz zanil muhsan, orang lelaki yang sudah menikah atau wanita sudah menikah, thayyib, ya. Kalau dia berzina maka dirajam, dan ini hukuman ini adalah diambil dari hukuman Allah terhadap kaum Lut, di mana Allah melempar mereka dengan batu, tapi mereka diangkat ke langit kemudian dijatuhkan, dilempar dari batu-batu yang panas dari langit langsung, bukan manusia yang lempar, tapi Allah langsung yang lemparkan batu-batu tersebut. Karena kedua-duanya listiraki zina wal liwat fil fuhush, karena dua-duanya perbuatan keji, maka cara hukumnya sama. Kalau liwat kaum Nabi Lut diangkat lempar oleh Allah, maka zina dilempar oleh manusia. Sama-sama ada lemparan batu. Dan kedua-duanya wa fi kullin minhuma, baik zina maupun liwat maupun homoseksual, fasadun yunaqidhu hikmatallahi fi khalqi wa amrihi. Ada kerusakan yang bertentangan, kontradiksi dengan hikmah Allah pada hamba-hambanya. Kalau liwat menghancurkan hikmah Allah. Allah ingin manusia beranak pinak dengan pernikahan, ada mawaddah dan rahmah, sakinah adalah laki-laki dan perempuan. Nah, kalau semuanya homoseksual, tidak ada lagi punya anak. Akhirnya jenis manusia bakalan hilang, tinggal monyet-monyet yang hidup dan dinosaurus kalau ada. Manusia hilang semuanya homoseksual, hilang hikmah Allah. Manusia jadi khulafa, jadi khalifah di atas muka bumi akan hilang. Kalau semua orang homoseksual, laki-laki homoseksual, perempuan lesbian, selesai. Kalau zina tadi, dengan adanya zina maka rumah tangga jadi kacau, nasab jadi bercampur, tidak ada sakinah, mawaddah dan rahmah, hidup dengan kecurigaan. Laki-laki senang sama perempuan lain, perempuan hilang hikmah mendirikan generasi muslim, generasi yang baik, harus dalam rumah tangga yang nyaman. Karena ayah ibu berzina repot. Jadi hikmah, banyak kerusakan akibat zina maupun liwat. Maka karena hukumnya sama, maka azabnya juga mirip. Kalau liwat dengan Allah lemparkan batu dari atas, kalau zina dengan manusia melemparkan batu. Fa inna fil liwat minal mafasidi ma yafutul hasra wal ti'dad. Adapun kerusakan homoseksual maka tidak bisa dihitung, terlalu banyak. Tidak bisa dihitung kata Ibnu Qayyim, terlalu banyak. Bahkan beliau menyebutkan wala ayyuqtal maf'ulu bihi khairun lahu min an yu'ta. Seorang yang disodomi lebih baik dibunuh daripada dia disodomi. Dibunuh. Karena kalau dia disodomi, dia akan rusak, fasadan la yurja lahu ba'dahu salahun abadan. Dia akan rusak dengan kerusakan yang tidak diharapkan kebaikannya lagi setelah itu. Mengerikan ya.
Sudah disodomi, sudah susah. Yadhhabu khairuhu kullu, seluruh kebaikan hilang. Wa tamussul ardu ma'al haya'i min wajhi, semua rasa malunya dari wajahnya sudah disedot oleh bumi. Dia enggak punya rasa malu lagi sama sekali. Kalau sampai di duburnya didatangi. Fala yastahyi ba'da dzalika min Allah, maka dia tidak akan malu lagi sama Allah. Wala min khalqi, dan tidak punya malu sama manusia. Dia tidak punya malu. Makanya di antara cerita Allah tentang kaum Nabi Lut, wa ta'tuna fi nadikumul munkar, kalian melakukan kemungkaran tempat pertemuan kalian. Di antara tafsir para ulama yaitu mereka melakukan homoseksual secara pesta homoseksual terang-terangan di depan banyak orang. Mereka tidak malu lagi. Karena kalau zina mungkin orang masih malu-malu, kalau homo sudah hilang rasa malu. Kemudian kata beliau, wa ta'malu fi qalbihi wa ruhihi nutfatul fa'il ma ya'malu sum fil badan. Ketika lelaki mendatangi lelaki, ketika air mani lelaki tersebut keluar ke dalam duburnya, maka mengalir ke hatinya dan ruhnya seperti racun yang mengalir ke badan. Sudah, jadi rasa malunya hilang. Susah diharapkan kesembuhannya. Kalau dia bertobat mungkin bisa, tapi berat. Ibnu Qayyim menjelaskan, maksudnya orang homo itu susah bertobat. Bisa bertobat, bisa. Makanya Nabi Lut suruh mereka bertobat. Berarti ketika Nabi Lut suruh mereka bertobat, berarti mungkin untuk bertobat. Tapi susah. Ya. Tapi ini susah, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Karena rasa malunya sudah hilang, racun sudah menjalar di hatinya dan di tubuhnya, di ruhnya, maka sulit untuk bertobat. Tapi Ibnu Qayyim menjelaskan bisa bertobat jika tobatnya benar-benar tobat yang nasuh. Baik, kita lanjutkan. Cukup. Ya sudah, kalau begitu. Baik, silakan kalau gitu. Intinya saya ingin sampaikan sama ikhwan sekalian, ibu-ibu sekalian, hati-hati dalam pergaulan, ya. Jaga diri. Mudah, tinggal tundukkan pandangan, jangan berinteraksi dengan lawan jenis kecuali darurat, kecuali terpaksa. Jangan ketawa-ketiwi sama lelaki orang. Laki-laki jangan ketawa-ketiwi sama istri orang. Biasa-biasa aja, ada keperluan. Kalau istri Nabi saja Allah mengatakan fas'aluhunna mi wara'i hijab. Ya. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna mi wara'i. Kalau ada keperluan sama istri-istri Nabi, wahai para sahabat, mintalah di balik hijab. Dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihin. Lebih suci bagi hati kalian dan bagi hati mereka. Jaga hati, selama lebih menjaga hati kita jalani. Dengan ini saya lebih jaga hati. Selama itu lebih menjaga hati, maka jalankan. Selama itu perbuatan bisa merusak kesucian hatiku, tinggalkan. Ini Allah bicara tentang sahabat istri Nabi. Siapa yang ragu tentang kesolehan mereka? Mereka sangat soleh. Tapi Allah katakan, kalau kalian tak soleh istri Nabi, minta dibalik apa? Hijab. Ya. Ini gara-gara menggampangkan, ngobrol sana, ngobrol sini, ketawa sana, ketawa sini. Akhirnya cinta lokasi, cinta lokal, cinta interlokal. Akhirnya cinta internasional. Baik, demikian saja kajian kita. Wallahu ta'ala bishawab. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.